Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sulaiman Pakot. Di sini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana kalau kita ke strike video YouTube-nya gitu ya. Kena pelanggaran dari komunitas YouTube-nya. Bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Baik, simak video ini agar kalian paham, jangan di skip. Ini tutorialnya step by step ya, untuk bisa ini kita masuk ke Microsoft Edge ya, masuk ke channel YouTube ya, masuk ke YouTube Studio. Nah, di sini pelanggaran channel ya, teguran pedoman komunitas yang aktif gitu ya. Ini kita ketik di sini, klik ya, klik di sini peringatan ya. Oke. Nah, nih saya itu pas itu pernah mengupload ya, nah itu ini peringatannya tanggal 28 Desember 2021, udah lama sih ini, karena ini kontennya saya hapus dan saya lihat di YouTube ya, ternyata ini bisa istilahnya, bisa di ada pengaturannya gitu ya, biar video kita itu tidak kena peringatan dari YouTube gitu. Nah, saya pas itu tindakannya itu menghapus video tersebut ya, ini ya, kontennya dihapus gitu kan, dihapus oleh saya sendiri gitu ya. Jadi di sini ya kontennya tidak tersedia. Bagaimana kalau kita kena teguran seperti ini kayaknya? Jadi kalian tidak perlu menghapus ya. Jadi di sini ya, tindakan ambil tindakan, klik di sini. Jadi kan di sini kan ya, peringatan di sini, peringatan ini dihapus ya. Konten ini tidak dapat dilihat di YouTube ya. Ini dihapus. Karena pas itu saya kena teguran, langsung saya hapus gitu. Ternyata kita bisa gitu ya. Itu meninjau, kita mulai ya untuk meninjau gitu, meninjau. Terus kita ini tindakannya terus. Jadi teman-teman perhatikan step by step ya, ada dua fitur, yaitu mengikuti pelatihan kebijakan. Nah, kebijakan ini peringatan Anda habis berlaku selama 90 hari ya, 90 hari, dan ikuti pelatihan, dan ini cara kerjanya. Selesaikan pelatihan singkat 7 pertanyaan. Jadi kita mengikuti pelatihan ini untuk menjawab 7 pertanyaan ya. Dan kalau yang fitur kedua ini ya, ajukan banding atas keputusan tersebut ya. Kami akan meninjau kembali konten Anda, dapat meninjau banding ya, bahkan setelah mengikuti pelatihan ya, itu kita bisa mengajukan banding setelah mengikuti pelatihan. Kalian bisa ajukan banding gitu. Nah, bagaimana kalau kita kena strike dan konten kita belum dihapus ya, sama kita sendiri, kita boleh yaitu ikuti pelatihan ya, klik ikuti pelatihan. Terus di sini tentang pelatihan 7 pertanyaan
15 menit ya. Ini karena saya kontennya itu di bawah umur ya, keselamatan anak ya, keselamatan anak ya. Jadi saya hapus itu. Ternyata kita bisa gitu kan ya. Jadi kita menjawab 7 pertanyaan. Oke, next. Terusnya ya. Oke, ini pertanyaannya. Tuh. Oke, pertanyaan pertama ini. Marina yang berusia 15 tahun memposting video dirinya dan dua temannya melakukan tantangan make up dengan mata tertutup. Para remaja itu tertawa saat berusaha merias diri tanpa melihatnya. Ini itu apakah itu melanggar atau tidak? Itu Maria yang berumur 15 tahun memasang, gitu kan, gitu. Tapi menurut saya ya ini tidak melanggar gitu. Coba ya kita periksa. Apakah di sini? Oh, coba lagi. Ternyata ini tidak melanggar. Kita bisa ini mengikuti pelatihan kebijakan ini, bisa mencoba lagi gitu ya. Jadi kita kalau salah juga bisa nyoba lagi sampai berhasil gitu ya. Jadi kita ternyata tidak, itu bukan pelanggaran ya. Kenapa itu kan? Kita ya, karena dia usianya 15 tahun ini bisa. Terus ini tantangannya make up, ini mata ya, ini tidak melanggar ini ya, ini tidak melanggar. Oke, kita klik karena tidak berbahaya gitu ya. Oke, ini udah kita lihat. Benar, tepat, anak di bawah usia tersebut tidak berada di dalam bahaya saat mencoba tantangan ini gitu ya. Oke, nih ini pertanyaannya itu sangat gampang dan bisa kita coba lagi gitu. Oke, sebuah kantor berita memposting video tentang penindasan bullying di sekolah. Segmennya adalah tentang insiden tertentu yang berada di dalam sekolah setempat. Video dan deskripsi memberikan informasi tentang mana dan kapan terjadi, apa yang dilakukan pengurus sekolah untuk menanggapinya, dan statistik tentang tingkat penindasan di negara yang bersangkutan. Video tersebut menunjukkan awal setiap penindasan, tapi wajah seorang direkam dengan video dengan rekaman itu diburamkan gitu ya. Jadi ini tidak, menurut saya ini tidak melanggar ya. Oke, bisa coba. Ternyata benar ya. Video ini diizinkan YouTube karena ada informasi menjelaskan kejadian dalam video tersebut. Dipikirkan juga untuk memberikan konteks yang cukup dianggap layak diberitakan. Selain itu, kantor berita tersebut mengaburkan kejadian tindasan sehingga membantu melindungi penonton dari konten vulgar gitu ya. Jadi karena konten tersebut kan menjelaskan gitu kan, menjelaskan tragedi kejadian gitu, dan orangnya itu wajahnya diburamkan gitu kayak disamarkan. Berikutnya, oke, sebuah perusahaan produksi konten menjalankan channel YouTube yang berisikan upload kartun populer untuk orang dewasa gitu ya. Dalam sebuah video ada piano yang jatuh dari langit dan menimpa kepala salah satu karakter. Karakter tersebut jatuh tertutup dan lalu ada bintang-bintang mengiringi kepalanya gitu ya. Di karakter lalu bangkit dan jatuh. Judul ini menyatakan nama channel kartun dewasa tersebut dan judul
episodenya. Berdasarkan deskripsi, video ini adalah klip dari episode terbaru, tetapi tidak ini bahwa video cocok untuk Unis. Apakah ini melanggar gitu ya? Kita coba ya. Klik tidak melanggar, coba ya. Kita coba periksa apakah melanggar. Benar. Karena ini posting video ini karena cukup konten yang namanya channel kartun judul episode yang video deskripsi video dan benar tidak akan bahwa konten ditujukan untuk orang dewasa dan dicocok untuk anak-anak. Selain itu konten yang ditempatkan tidak vulgar sehingga membantu melindungi kontennya lebih mudah dari tema yang sesuai usia gitu ya. Oke, berikutnya. Oke. Sebuah video yang menampilkan perjalanan berkemah berkeluarga seorang anak laki-laki membantu orang dewasa membuat api ya. Anak laki-laki itu meletakkan kayu di dalam perapian lalu menggunakan korek api dan sumbu untuk menyalakan api. Sang ayah mengawasi dan mengajari anak itu cara menyalakan api dengan aman. Oh, ini berarti tidak melanggar ya, tidak melanggar. Ini itu bukan pelanggaran. Oke, kita periksa. Kurang tepat. Salah ini. Saya kalinya ini harusnya. Ya, tidak melanggar gitu. Oke. Oke, berikutnya. Nah, oke, pertanyaannya tinggal 2 lagi. Dalam sebuah video, seorang kreator membuat animasi yang menampilkan 2 karakter kartun populer untuk anak-anak. Karakter tersebut berada di dalam gua yang dan bertemu seekor naga. Mereka melompat dan memotong kepala si naga. Darah menyembur dalam tubuh naga tersebut. Salah satu karakter terluka dan dampaknya mati. Judul video adalah Petualang untuk mengalahkan naga. Versi bersembunyi. Lihat kartu anak terbaru ini. Ini menurut saya ya, ini melanggar gitu menurut saya, tapi coba periksa ya. Nah, benar. Kenapa ini melanggar? Karena video tersebut kebijakan ini karena menambah kekerasannya. Kekerasan dan biasanya menunjukkan bahwa konten tersebut itu cocok untuk anak, untuk anak-anak gitu ya. YouTube tidak mengizinkan konten dapat mengejutkan penonton anak-anak dan tema yang tidak sesuai usia, tetapi lebih dilepas sebagai cocoknya untuk anak-anak di judul safety tag atau pemilik audiens video itu ya. Oke, berikutnya. Oke, tinggal 1 lagi ya guys. Sarah memposting vlog yang menampilkan perayaan ulang tahun ke-14. Sarah dan teman-temannya sedang berpesta dan para tamu pesta membawa makanan, minuman, dan kembang api. Sarah bertanya kepada ibunya apakah ia boleh membantu menyalakan kembang api. Ibunya setuju. Lalu mereka meminta tamu lainnya untuk berpindah ke area tempat penyalaan kembang api. Orang tua Sarah turut mengawasi sehingga Sarah tetap aman saat menyalakan kembang api. Pertunjukan kembang api itu sukses dan berjalan aman. Berarti ini videonya tidak melanggar menurut saya. Coba ya yang pertama satu ya, ini
Jawabannya, ini melanggar kebijakan karena Sarah masih remaja dan tidak boleh menyalakan kembang api. Ini melanggar kebijakan kembang api ilegal di negara tempat Sarah tinggal meskipun masih dewasa. Sarah aktif diawasi oleh orang tuanya menyalakan kembang api secara tanggung jawab. Yang terakhir, ini tidak melanggar kebijakan karena kembang api itu menyenangkan dan jarang menyebabkan cedera. Menurut saya yang ini ya, meskipun masih di bawah umur, Sarah secara aktif diawasi oleh orang tua dan menyalakan kembang api secara tanggung jawab gitu ya. Coba kita periksa. Oke, kami periksa. Oke, ternyata benar ya. Ternyata benar. Oke. Konten yang menampilkan anak di bawah usia terlibat dalam aktivitas berbahaya tidak diizinkan di YouTube, tetapi ya kan, namun video ini bukan pelanggaran karena Sarah diawasi oleh orang dewasa dan menyalakan kembang api secara yang bertanggung jawab dan aman. Oke, nah terakhir, pertanyaan terakhir. Oke ya, Mokhtar adalah seorang animator yang menggunakan karakter populer anak-anak untuk lalu membuat parodi stop motion dewasa untuk dijadikan terbaru. Salah satu kartun populer anak berkata, "Hai anak-anak," sambil memegang sebatang dinamit yang menyala. Tetapi sebelum dinamit itu diledakkan, satu karakter horor dewasa mendadak muncul di layar dengan suara jeritan kencang membuat penonton melompat ketakutan. Oke. Menurut saya ini kontennya ini melanggar ya. Menurut saya yang menjawab pertama, contoh ini bukan pelanggaran kebijakan. Konten membuat Marta ini ditunjukkan untuk orang dewasa karena video ini adalah parodi. Oke, kita simak ya. Contoh ini bukan pelanggaran ya, menggunakan karakter kartun terkenal dia untuk membuat lucuan dan ini merupakan pelanggaran ya, karena berisikan tema yang tidak sesuai dengan usia dan horor serta dan melanjutkan karakter dan dalam menyajikan video tersebut menunjukkan anak-anak. Menurut saya ini yang tepat ini ya. Saya coba ya periksa. Nah, benar. Ya, oke. Ini alasannya ya, kenapa benar. Ini contoh ini adalah pelanggaran karena konten yang dijadikan anak-anak dan keluarga sebagai target tepat berisi dalam tema yang tidak sesuai usia tidak diizinkan di YouTube. Dalam video tersebut Mokhtar menunjukkan bahwa video tersebut sesuai untuk audisi anak-anak dengan menyatakan klip karakter anak yang berkata, "Hai anak-anak." Selain itu, kreator perlu memastikan judul, deskripsi, tag, dan pemilihan audio sesuai dengan target yang dituju. Itu ya. Oke, sudah ya. Nah, oke. Di sini ya, bagus Anda telah menyelesaikan pelatihan. Terima kasih Anda telah menggunakan waktu untuk membantu kami menjaga amanah YouTube. Langkah berikutnya, peringatan Anda akan habis masa berlakunya 11 Maret 2024. Jika Anda melakukan kebijakan keselamatan anak lagi sebelum dan ini berakhir, Anda akan mendapatkan teguran. Jadi ini ya masa berlakunya 11 Maret 2024. Jadi kalau kita melanggar pedoman YouTube, kebijakan YouTube selama belum sampai 11 Maret 2024, kita akan mendapat teguran.
lagi. Jika Anda ya di sini ya, bahwa jika Anda melanggar kebijakan lain gitu kan, Anda akan mendapat peringatan lain dengan memastikan kesempatan pelatihan lagi gitu ya, kalau kita dapat kebijakan yang lain gitu ya. Itu contohnya kayak copyright atau yang lainnya, atau keselamatan anak gitu ya, akan bisa ikut pelatihan lagi gitu. Oke, sudah ya, kita tutup pelatihannya. Nah, udah ya, udah. Oke, sudah ya. Jadi permasalahan itu sudah terselesaikan ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Semoga video ini bermanfaat untuk para teman-teman semuanya yang merintis YouTube ya. Dengan adanya kendala pelanggaran ini, kita bisa mengambil pelajarannya, bagaimana cara apa ya, eksekusinya bagaimana supaya kita tidak salah itu ya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, tinggalkan komen, jangan lupa di subscribe juga channel ini biar berkembang dan saling memberikan motivasi. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.